sekarang yang memiliki hak tagih, itu wajib. Ya, itu wajib. Itu ada aturannya, Bang, ya? Ada. Pun ketika dia melakukan hubungan hukum privat atau membuat suatu perjanjian, hubungan hukum ini harus dihormati, gitu ya. Artinya posisi antara subjek misalnya badan hukum privat dengan badan hukum publik, ketika mereka membuat perjanjian berlakulah fakta sunt servanda, menjadi hukum bagi para pihak. Tidak boleh negara ujung-ujung datang sebagai superior, inferior, nggak boleh. Artinya negara sendiri bisa melanggar hak-hak keperdataan, hak-hak keperdataan, sehingga seharusnya negara itu menghormati aspek-aspek private yang terjadi antara negara ataupun pemerintah dengan warga negaranya ketika melakukan hubungan hukum. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi dalam sidang ada bantahan dari tergugat pernyataan abang. Jadi sebenarnya kalau bantahan tidak ada ya, tidak ada bantahan. Saya hanya mempertegas saja, misalnya saya mengatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Dan res judicata pro veritate habetur, putusan hakim harus dianggap benar. Artinya pemerintah sendiri sini berjalan atau sedang melakukan suatu tindakan hukum berbasis pada putusan atau jurisprudensi. Dan tentu saja saya juga tidak dapat menyalahkan itu karena res judicata pro veritate habetur, putusan hakim harus dianggap benar. Tapi di sini kan ada warga negara lain juga yang mempertahankan hak keperdataannya. Nah, di sini sekarang diuji oleh majelis. Karena bagaimanapun di Indonesia juga tidak menganut the binding force of precedent atau hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu. Nah, sekarang diuji lagi di sini di dalam proses persidangan ini. Nah, nanti kembali lagi ketika hakim memutuskan berbeda, kembali lagi berlaku res judicata pro veritate habetur, putusan hakim harus dianggap benar. Ya, tadi Mas sebagai saksi ahli apa? Kami dihadirkan dalam konteks keperdataan dan kenotariatan. Secara umum, Abang mengetahui persoalannya? Ya, Secara umum, kalau tidak salah, karena ini artinya saya kan tidak tahu fakta ya secara ini ya. Saya hanya melihat dari beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pada prinsip ini menyangkut persoalan BLBI. BLBI yang lama gitu, tidak diselesaikan. Nah, sekarang dalam rangka penyihatan perekonomian, dan tentu saja negara pasti mengambil tindakan-tindakan strategis. Salah satunya apa? Mencari aset-aset negara di masyarakat yang masih berada di masyarakat. Hanya saja sekarang kan yang perlu diperhatikan adalah negara memiliki legal standing untuk itu. Jangan sampai mencederai hak keperdataan setiap individu. Terkait tadi pendapat ahli tentang penggabungan antara perbuatan melawan hukum sama wan prestasi tadi dalam satu putusan, itu bagaimana dalam satu gugatan? Ya tentu saja, memang kalau kita berbicara hukum acara, itu kan memang kita harus tertib hukum acara. Antara perbuatan melawan hukum on remah tidak dengan wan prestasi, ini unsurnya berbeda. Kerugiannya pun berbeda. Nah, ya tentu saja penggabungan hal ini bisa menyebabkan kebingungan bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Nah, tentu saja biasanya itu NU tidak diterima. Biasanya, karena dia tidak tertib. Tadi Pak, dari pengalihan cesi tadi, dari kreditur satu ke kreditur selanjutnya, itu memang harus diberitahu debiturnya, Pak? Iya. Pada prinsipnya yang diatur dalam pasal 613 KUH Perdata ayat 1 ya, bahwa cesi itu adalah perpindahan piutang dari kreditur awal ke kreditur berikutnya atas utang debitur. Nah, kewajiban dari kreditur awal adalah memberitahukan debitur. Ini loh sekarang yang memiliki hak tagih. Itu wajib. Ya, itu wajib. Itu ada wajib. aturannya, Bang, ya? Ada di KUH Perdata itu ada aturannya di 613 KUH Perdata. Jadi jangan sampai debitur bingung nih, siapa yang aku bayar kemana ya. Jangan, nanti kalau tidak tahu banyak jadi uang prestasi kan. Nah, tentu saja hal ini suatu kewajiban yang sudah diatur di dalam KUH Perdata terkait dengan perpindahan penagihan oleh kreditur baru. Demikian. Jadi tadi kan dari kreditur satu pindah ke kreditur berikutnya. Si debitur tidak diberitahu. Kemudian terakhir mengetahui bahwa kreditur sudah berpindah. Dan ternyata dalam perpindahan ini debitur memberitahu bahwa ada jaminan, tapi kreditur yang berikutnya tadi menagih mengatakan tidak ada jaminan. Ini memang ini menjadi bagi saya menjadi sedikit aneh. Seharusnya kreditur lama menyerahkan semua kepada kreditur baru. Karena misalnya ini ada perjanjian utang piutang.
kemudian ini ada perjanjian jaminannya. Ini perjanjian jaminan kan aksesorisnya atau ikutannya. Masa ada jaminan pokoknya mengatakan jaminan aksesorisnya nggak ada itu. Jadi kan cukup aneh, seharusnya ketika dilakukan peralihan kreditur, ini berita acara ini masuk semua ini. Nah kita nggak tahu sekarang keberadaan jaminan itu kemana. Nah ini kan menyangkut juga hak keberadaan secara orang. tertulis boleh nggak bang? Secara tertulis kan secara tertulis sudah disebutkan bahwa Kan hak tanggungan. Secara tertulis oke, tetapi wujudnya apa? Karena kan menyangkut akte otentik, hak tanggungan tadi Badan Nasional itu. jadi nggak kuat itu yang. Jadi siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Dari kreditur 1 ke kan kalau Kreditur 1 dan kreditur 2 yang bertanggung jawab. harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Kreditur 2 yang baru berkewajiban untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Kreditur 1 berkewajiban, yang awal, yang pertama berkewajiban menyerahkan semuanya karena tanggung jawabnya beralih semua, hak dan kewajiban beralih semua. Nah itu yang Jadi pembuktian dari sini kalau tadi kan kreditur 1 mengaku sudah menyerahkan untuk seluruhnya katanya. Tapi ternyata kreditur yang berikutnya mengatakan tidak ada. Wah, ini kan aneh nih. Aneh. Itu. Nah disinilah yang menyebabkan bagi saya hak keperdataan orang lain itu dilanggar. Gitu. Dan ini menyangkut persoalan apa? Perekonomian negara juga loh. Hati-hati. Oh jadi tadi tergugat ya tidak mengajukan pertanyaan ke sama sekali tergugat. Tergugat dia hanya mengulang saja pertanyaan saya sebelumnya. Jadi yang dilihat bahwa apa itu bagaimana ketika jadi konflik norma itu aja. Nah, normatif ya. Tapi penggugat lebih banyak menyoal persoalan substansi. Karena apa? Karena penggugat kalau dari keterangannya saya tadi dengar itu bahwa ternyata ada perjanjiannya, ternyata ada jaminannya, akte jaminannya, ternyata ada mekanisme cesinya. Wah ini berarti lebih siap inilah menurut saya. Penggugat lah. Dalam persidangan itu dari pihak penggugat gimana? Setelah ada kita bersyukur bahwa apa yang disampaikan oleh Hardy terkait dengan pendapatnya itu adalah menguatkan kebenaran daripada dalil-dalil yang sudah kami tuangkan dalam gugatan, dan itu tidak terbantahkan baik itu secara logika maupun secara yuridis, karena memang begitulah faktanya bahwa asal usul daripada adanya piutang negara yang ditagih oleh negara itu berdasarkan hasil dari perbuatan atau peristiwa perdata, sehingga dia harus tunduk kepada hukum keperdataan. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat satu dalam hal ini adalah sebagai penguasa yang mengedepankan hukum publiknya yang bersandar pada PP, yang mana nyata-nyata PP itu hierarkisnya di atasnya undang-undang dan konstitusi sudah mengatur secara jelas dan tegas terkait dengan keperdataan. Seharusnya dia tunduk kepada hukum keperdataan itu sendiri. Nah, apa itu salah satunya? Perikatan yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini PT BI dengan PT BJI itu adalah perikatan perdata, dan artinya bagi kedua pihak perikatan itu menjadi undang-undang. Itu prinsip dasarnya, asasnya seperti itu. Karena itulah maka dia tidak bisa melakukan tindakan-tindakan upaya paksa berdasarkan KESI kemudian menerapkan PP 28 yang merupakan hukum publik. Jadi sekali lagi kami sangat bersyukur dan sangat berharap majelis akan sependapat. Jadi agendanya berikutnya apa? Agenda berikutnya apa? Agenda berikutnya adalah kesimpulan. Oh ya, saksi cuma satu ini Pak? Ya, jadi saksi ahli kita hadirkan satu, dan saksi ahli tadi berpendapat bersesuaian dengan bukti-bukti yang kita ajukan. Ya, kemudian bersesuaian dengan kebenaran daripada dalil-dalil gugatan kita. Sebaliknya pihak tergugat tidak membantah dalil gugatan, khususnya terkait dengan jaminan, terkait dengan kebenaran adanya jaminan, terkait dengan tindakan-tindakan yang lainnya. Itu yang menjadi keyakinan kami bahwa kita berdoa, walaupun kita tidak mendahului kehendak Tuhan,
mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan asas kebenaran ini bisa terjadi. Terima kasih. Isi yang dia lakukan itu semuanya sudah diserahkan termasuk pada jaminan. Tapi faktanya dalam persidangan, fakta hukum persidangan, bahwa kita punya bukti bahwa justru tergugat satu menyatakan tidak menerima. Itu ada di buktinya, ya, dari surat dari mereka yang menyatakan tidak menerima jaminan. Dan terbukti lagi pihak tergugat satu tidak bisa menunjukkan sertifikat jaminan tersebut. Berarti ada loss di situ. Kemana jaminan tersebut? Kan begitu pertanyaannya. Secara administrasi pihak BI ya menyatakan bahwa dia telah menyerahkan kepada pihak tergugat satu. Tapi sebaliknya tergugat satu menyatakan tidak menerima. Kemudian dalam persidangan memang tidak ada bukti yang diajukan mengenai dokumen sertifikat hak tanggungan tersebut. Sertifikatnya juga tidak ajukan, membuktikan bahwa dia itu memang benar sudah menyerahkan. Ya, nah kembali lagi hakimlah yang akan menilai itu. Jadi baik tergugat satu, tergugat dua, nggak ada bukti yang diserahkan di peradilan ini tentang sertifikat itu. Tentang sertifikat hak tanggungannya nggak ada, dan tidak membantah bahwa pihak kita penggugat telah menyerahkan jaminan tersebut, tidak dibantah. Berarti bukti yang mereka serahkan cuma berupa tanda terima atau surat-surat? Hanya berupa tanda terima saja. Ya, satu sisi kita mendalilkan bahwa ada perikatan, kita bisa buktikan. Satu sisi kita juga mendalilkan ada jaminan yang diserahkan, kita bisa buktikan. Dan mereka tidak membantah. Dan kalau disesuaikan dengan bukti yang diajukan, benar juga ada. Karena dijawab oleh BI memang benar sudah ada jaminan dan diserahkan. Tinggal pertanyaannya jaminannya kemana? Nah, untuk menjawab jaminan kemana, tugas dan tanggung jawab dua pihak ini, BI sama KPKAN. Artinya jaminan yang diargumentasikan oleh penggugat terbukti benar adanya, tidak terbantahkan. Intinya itu. Tinggal jejaknya ada di mana, yang tahu ya berdua itu. Itu aja.